selamat datang kembali di YouTube channel aku, Cerita Friska. Hari ini aku mau membuat sebuah video singkat, memberikan sebuah informasi yang kemungkinan sangat kalian butuhkan. Aku membuat video ini karena ada beberapa teman Instagram, Facebook, dan bahkan juga di YouTube. Mereka nanya, "Kak, bagaimana sih sistem pembelajaran di Taiwan? Terus, Kak, sharing dong pengalamannya kuliah di Taiwan." Terus aja juga yang nanya, "Kak, kelebihan yang kuliah di luar negeri itu apa sih?" gitu. Nah, sekarang aku punya ide untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu di dalam sebuah video. Nah, inilah videonya. Pasti ada beberapa dari kalian yang penasaran banget kan, gimana sih ambience-nya kuliah di luar negeri, khususnya Taiwan. Pastilah ya kan, kalau negara maju itu fasilitasnya luar biasa. Jadi fasilitas di Taiwan itu sudah sangat maju. Aku bisa mengatakan itu karena library-nya aja udah 6 lantai. Dan semua itu udah menggunakan teknologi yang luar biasa. Kemudian dari gedung-gedung kuliahnya itu satu fakultas aja itu terdiri dari 4 lantai dan beberapa ruangan. Dan setiap ruangannya itu difasilitasi, ada proyektor, ada komputer, terus kursinya yang nyaman, yang penting luar biasa banget. Kemudian setiap dosen akan mendapatkan sebuah ruangan masing-masing untuk tempat mereka, privasi mereka untuk bekerja. Itu luar biasa banget. Setiap dosen mereka mendapatkan satu ruangan. Nah, untuk siswa S2 ataupun S3, mereka itu akan mendapatkan sebuah ruangan yang disebut dengan research room. Ini contohnya kayak aku ya. Aku kan jurusan education. Nah, emang aku nggak anak lab atau yang kayak menggunakan reaksi atau apa itu. Tapi aku punya ruangan untuk melakukan researchku yang lebih proper untuk mendukung aku mengerjakan researchku. Ruangan itu bukan satu siswa, satu ruangan, bukan. Tapi karena di jurusanku, kami ada beberapa anak internasional, kami dikasih satu ruangan, jadi gabung. Difasilitasi ada komputer, ada printer, dan wifi-nya itu lancar banget. Kalau dosen-dosennya itu sejauh yang aku tahu dari biografi mereka ya di web itu mereka sediakan. Jadi setiap dosen ini mereka akan melampirkan semua latar belakang mereka yang berhubungan dengan akademik. Jadi mereka tamat S3-nya dari mana itu kebanyakan dari Amerika, terus dari luar negeri lah. Walaupun ada beberapa sih yang tamat dari dalam negeri, tapi itu kayak kampus yang benar-benar top one-nya Taiwan, kayak kalau kita UI gitu kan. Kalau mereka ini tamat dari Taiwan Normal University kayak gitu. Jadi semuanya itu dosennya itu memang udah berlatar belakang pendidikan yang luar biasa, tamatan luar negeri maupun dalam negeri. Terus dosen-dosennya itu orangnya itu memang benar-benar sudah profesional banget. Baik mereka mengajar, bersosial dengan siswanya juga. Kemudian cara mereka menggrading kita atau memberikan nilai itu semua itu udah profesional banget. Jadi apa yang kita kerjakan kita akan berhak untuk mendapatkan hasilnya. Dan mereka itu memang sangat mensupport niat kita untuk belajar. Jadi pengalamanku ya, kayak advisorku itu dia tamatan dari Amerika, S3-nya. Dia itu risetnya udah banyak banget mengenai multicultural, terus mengenai gender juga banyak banget. Nah, ketika aku mengajukan research itu nggak terlalu ke gender, tapi dia tetap mendukung aku dan membantu untuk mengembangkan researchku itu. Jadi di sini dosen itu semua luar biasa profesional. Kelebihannya dosen di sini minimal doktor. Jadi tidak ada di sini yang tamat S2 atau sedang belajar doktor, nggak ada. Jadi di sini semua dosennya itu sudah doktor, associate profesor, kemudian udah profesor udah berapa tahun juga. Dan yang paling satu lagi, mereka itu semua aktif dalam researchnya. Jadi bukan kayak dia udah jadi dosen tetap terus mereka stay kayak diam atau ya udahlah kita penting-penting banget riset, nggak kayak gitu. Jadi mereka itu aktif banget researchnya, dan itu kita bisa update di link pribadinya mereka yang di-share di website kampus.
Nah di sini orang-orang yang S2 itu memang sih nggak ngajar di kampus. Terus mereka kemana ya gitu kan? Nah di sini S2 itu udah biasa banget ngajar SD atau ngajar TK atau ngajar SMA. Anak S3 juga di sini udah biasa, makanya itulah aku bilang ya, karena itulah negara maju, memang benar-benar tenaga pengajarnya sudah benar-benar berkualitas. Oke, untuk kalian-kalian yang lagi nonton video ini, mau kalian beragama apa, baik itu Muslim, Kristen, atau Buddha, atau agama apapun, di sini sangat ramah terhadap semua agama. Misalnya ini untuk yang Muslim ya, kayak di kampus kami ini, kayaknya aku tengok sih di pejabat tingginya di kampus ini nggak ada yang beragama Muslim, tapi mereka sangat ramah untuk menyambut mahasiswa internasional Muslim. Jadi mereka menyediakan sebuah musola. Memang sih di sini memang tidak dibangun sebuah gedung masjid, tapi mereka menyediakan atau memfasilitasi siswanya itu dengan sebuah gedung, bukan sebuah ruangan yang lengkap dan nyaman untuk beribadah untuk umat Muslim. Dan Muslim itu bukan kebanyakan orang Indonesia loh. Di sini banyak banget dari negara-negara Afrika, Malawi, dari Asia lainnya juga. Jadi buat yang Muslim, kalian juga bisa semakin semakin mengenal lebih banyak lagi teman-teman Muslim dari negara lain. Oh iya, aku sering ketemu sama teman Muslim yang dari negara Kyrgyzstan. Nah untuk yang Kristen juga banyak di sini gereja, baik itu di daerah belakang kampus, terus daerah kotanya juga. Dan orang Taiwan itu baik-baik banget. Nanti mereka akan membantu kita untuk menemukan tempat beribadah yang cocok dengan kita. Untuk yang Buddha dan yang lain juga semuanya ada. Oh iya, masjid untuk berkumpul, misalnya orang-orang khusus Indonesia misalnya nih ya, mau mengadakan tarawih bersama atau merayakan hari besarnya Muslim, ada di Hualien City, di kota. Nah ini pertanyaannya lucu banget, masalah fotokopi. Iya kan, namanya juga kita mahasiswa, pasti bingung lah. Pasti dalam setiap perkuliahan itu kita berhubungan dengan fotokopi, printer, apalah itu ya kan. Nah di sini kampus ini sangat ramah dan mengerti kebutuhan mahasiswanya. Yang pertama, departemen menyediakan sebuah ruangan yang proper dan khusus untuk mahasiswa internasional, yaitu research room. Makanya disediakan sebuah research room, ini contohnya kayak aku ya, dan jurusan lain juga mereka memiliki ini. Di research room ini mereka akan sediakan printer gratis, lengkap, dan tintanya semuanya lengkap. Terus kertasnya bisa kita minta ke departemen, maksudnya ke ruangan tata usahanya fakultas, seberapa banyak yang kita inginkan. Dan yang pasti ada beberapa komputer di dalam ruangan tersebut. Yang kedua, ada juga information center. Di situ mereka akan menyediakan 4 komputer, 2 bahasa Inggris, 2 bahasa Cina. Di fasilitas itu kita akan diberikan 100 lembar per semester untuk ngeprint. Kemudian kalau kita mau ngeprint di luar, ada juga beberapa tukang printer dengan harga yang sangat terjangkau ya, 1 NT 1 lembar. Atau kita bisa juga ngeprint, gak usah jauh-jauh di luar kampus, di library. Bayar juga sih, kalau nggak salah 1 NT per lembar. Tapi ya guys, ini pengalamanku banget, 100 lembar jatah dari kampus itu nggak habis. Kenapa? Ya, karena ngumpulin PR di sini itu udah online, semuanya udah pakai e-learning. Jadi nggak usah capek-capek ngeprint sampai banyak banget itu terus ngasih dikasih sama dosen yang enggak. Kita udah pakai e-learning. Jadi ngeprint itu paling ya nambah-nambah sedikit lah. Jadi 100 lembar itu masih lebih. Nah di sini juga dosennya itu udah sangat menanamkan ya pemahaman sama siswanya bahwa ngeprint itu maksudnya ngeprint wasting banyak paper itu enggak cara yang bagus untuk menyelamatkan bumi ini. Jadi makanya mereka menyarankan ya udah kirim aja pakai email atau pakai e-learning. Jadi itu adalah salah satu cara untuk save the earth, because we are in one earth. Oke guys, masalah internet di NDHU ini ya, daerah NDHU semua
sama daerah dormitory, itu semua free wifi. Dan bukan cuma satu wifi aja, banyak banget wifi. Jadi pengalamanku ya, kalau aku itu ngisi paket di sini hanya ketika aku lagi jalan-jalan keluar kota, maksudnya adalah kayak holiday 2 hari 3 hari gitu, baru aku ngisi paket. Karena di tempat-tempat umum juga, kayak di stasiun kereta api ada, stasiun bus ada, di restoran gratis. Yang pertama masalah fasilitas dulu ya. Kita kalau ngebahas fasilitas, pastilah negara maju itu punya mataharinya, Bo.